新消息。请神干扰！天魂地光，听永魂肘破，全力进攻！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian akhir pekan ini? Semoga masih pada sehat dan tetap diberi keselamatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 117. Yang mana pada Solen 2 episode 117 ini menceritakan Yoho yang akan memberitahu siapa dirinya kepada Dai Luoli agar Dai Luoli mau mempercayai dirinya. Dan terlihat Yoho masih ikut berjuang untuk menyelamatkan Kekaisaran Xingluo dari serangan Kekaisaran Ryu. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun dulu Bintang melihat jika pasukan pengawal harimau putih ini memasuki gerbang hitam setelah dia selamat dari reruntuhan. Sementara itu, Daiho dan pasukan pengawalnya pun sudah berada di gerbang kematian milik Yoho. Dan mereka pun melihat pasukan mayat hidup Yoho yang berbaris rapi di dalam sana. Di sini pun mereka juga melihat makhluk-makhluk mengerikan berada di tempat ini. Dan terlihat mereka berhenti dan siaga karena tempat ini sangat mengerikan. Setelah itu pun, Yoho datang menemui mereka semua. Dan Yoho langsung berkata jika semua orang punya rahasia yang mana Daiho tidak perlu menyelidiki semua ini. Setelah itu pun, Yoho membawa mereka semua ke tempat yang lebih aman. Kemudian Yoho memberitahu jika pasukan Ryu tidak akan menemukan tempat ini dalam waktu dekat. Maka dari itu, Yoho meminta mereka untuk segera mundur. Di sini pun Daiho ingin sekali melihat wajah penolongnya ini. Dan karena Yoho sudah 2 kali menyelamatkan nyawanya, Daiho pun berjanji pasti akan membalas budi Yoho tersebut. Yang mana di masa depan, apapun yang orang ini minta selama tidak melanggar keadilan, maka Daiho akan menurutinya. Mendengar itu, Yoho akan mengingat perkataan Daiho hari ini. Akan tetapi, Yoho menolak memperlihatkan wajahnya kepada Daiho tersebut. Di sini pun Daiho meminta Yoho untuk ikut bersamanya kembali ke camp militer. Namun tanpa banyak bicara, Yoho langsung pergi dari tempat ini. Dan hal itu pun membuat Daiho bertanya-tanya siapa orang ini sebenarnya. Sementara itu di istana Kekaisaran Kerajaan Xingluo, Kaisar pun mendapatkan berita jika pertahanan barat telah ditembus, yang mana berita mengerikan ini telah menyebar ke seluruh benua. Sedangkan pasukan sisa Pangeran Harimau Putih tidak jelas dan diduga telah jatuh. Yang mana hal itu membuat anggota keluarga kerajaan merasa sedih. Kemudian diberitakan jika Putri Jiujiu mengumumkan bahwa dia akan memimpin pasukan untuk merebut kembali pegunungan Mingdou, serta memberikan suntikan penguat untuk semangat tentara yang sudah goyah. Dan semua orang percaya jika Putri Jiujiu pasti bisa membawa kemenangan. Setelah itu pun, Kaisar yang sedih kembali bersemangat setelah mendapatkan laporan. Karena ternyata Kerajaan Dowling dan Kerajaan Tianhun mengirim bala bantuan. Yang mana hal itu pun membuat semangat juang meningkat lagi. Terlihat ketika kekaisaran tersebut pun langsung menuju pegunungan Mingdou. Kemudian Yoho pun melaporkan kepada Suyun jika tentara mereka sudah mundur dengan lancar. Dan Yoho melihat bendera Pangeran Harimau Putih dari kejauhan. Yang mana karena itu seharusnya Pangeran Harimau Putih baik-baik saja. Mendengar itu pun Suyun sangat berterima kasih atas jerih payah Tangdong ini. Dan Suyun pun akan segera melaporkan kepada atasan agar mereka mencatat jasa Tangdong tersebut. Kemudian pun Suyun meminta Yoho beristirahat. Saat kembali ke baraknya pun Yoho merasa jika kekuatan rohnya benar-benar terkuras setelah membuka 12 gerbang kematian sekaligus. Akan tetapi setelah Yoho memulihkan dirinya, dia dikejutkan karena kecepatan pemulihan kekuatan rohnya meningkat pesat. Yang mana ternyata itu berkat bantuan bentuk roh tumbuhan Yoho yang ternyata bernama Bajia itu. Dan dia mengatakan jika para monster roh tumbuhan lahir dari kekuatan langit dan bumi juga bisa menyerap kekuatan langit dan bumi untuk keperluan sendiri. Di sini pun Yoho lega karena dalam misi kali ini berhasil mendapatkan satu lagi jarum ilahi matahari bulan. Dan Yoho pun memang punya hubungan tak terpisahkan dengan karya Dou-Lu Bintang ini. Akan tetapi untuk benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan jarum ilahi matahari bulan, dirinya harus mencapai level titel Dou-Lu 9 cincin dulu.
Setelah itu pun Dai Luoli masuk mendengar Tang Dong sudah kembali. Dan terlihat Dai Luoli sangat emosional karena dia mendapat berita jika tentara kelompok barat laut tewas hingga 70.000 orang. Yang mana orang yang terluka adalah 20.000 orang, sementara 10.000 orang menghilang. Dan itu artinya serangan mendadak kerajaan Ryu semalam merugikan 100.000 pasukan mereka. Mendengar itu Yuho bertanya bagaimana Pangeran Harimau Putih mengatasinya. Namun menurut Dai Luoli tidak ada yang bisa ayahnya itu lakukan. Dan ayahnya itu kembali bermarkas di kota Tianming untuk meminta bantuan ke ibu kota serta meminta bantuan kepada dua kerajaan besar. Dan meskipun Putri Jiuju datang langsung ke garis depan, tapi pengintaian di perbatasan disegel. Dan hal itu membuat tidak ada satupun rahasia dari kerajaan Ryu yang bisa diungkap. Di sini pun Dai Luoli merasa jika dirinya benar-benar terlalu lemah. Karena saat dihadapkan urusan besar, dia tidak bisa membantu Dai Hao ayahnya tersebut. Mendengar semua itu pun, Yuho merasa ada yang aneh. Maka dari itu pun, Yuho berniat pergi untuk memeriksa kebenarannya. Di sini pun Dai Luoli ingin ikut bersama Yuho dan berjanji tidak akan merepotkan Yuho. Yuho pun langsung menyetujui itu, namun Luoli harus merahasiakan ini dan tidak boleh memberitahu Suyun serta Dai Hao. Mendengar itu Dai Luoli merasa heran karena Yuho sudah diutus Dai Hao, namun kenapa ayahnya itu juga tidak boleh tahu rahasia Yuho ini. Akan tetapi Yuho tetap meminta Dai Luoli merahasiakan apa yang akan dia katakan. Mendengar itu pun Dai Luoli langsung bersumpah ke langit untuk menjaga rahasia yang akan diberitahu Yuho. Kemudian Yuho pun menunjukkan sesuatu kepada Dai Luoli, yang mana Yuho pun langsung mengeluarkan wujud Bingbing di depan Dai Luoli ini. Melihat itu pun Dai Luoli langsung mengeluarkan semua cincin rohnya. Akan tetapi Yuho langsung meminta Dai Luoli untuk duduk. Dan di sini Yuho mengatakan jika namanya bukan Tang Dong melainkan Huo Yuhao. Dan nama Tang Dong itu Yuho ambil dari nama kekasihnya. Kemudian Yuho mengeluarkan cairan perak ditambah air yang mana itu adalah bahan yang digunakan saat tes darah. Kemudian Yuho pun mengeluarkan darah Dai Luoli setelah Yuho memasukkan darahnya sendiri ke cairan itu. Yang mana setelah itu Dai Luoli terkejut karena ternyata mereka berdua benar-benar mempunyai hubungan darah. Di sini Yuho memberitahu jika dirinya masih kakak dari Dai Luoli karena Yuho lahir 1 tahun lebih dulu daripada Dai Luoli. Dan mungkin Dai Luoli masih ingat tentang ibu Yuho yang bernama Huo Yun-er. Yuho memberitahu jika sewaktu kecil dirinya juga tinggal di istana Pangeran Harimau Putih. Dan ibu Yuho sangat berterima kasih karena ibu Dai Luoli ini sangat merawat ibu Yuho saat itu. Bahkan sampai sebelum meninggal pun, ibu Yuho masih mengingat kebaikan itu. Mendengar itu Dai Luoli terkejut karena Yuho ini adalah anak dari Bibi Yun. Yuho pun memberitahu jika ibunya meninggal karena dianiaya oleh istri sah Pangeran Harimau Putih. Dan Yuho berjanji Yuho akan menagih sendiri semua hutang istana Pangeran Harimau Putih kepada Yuho. Akan tetapi tidak termasuk Dai Luoli dan ibunya itu. Karena ibu Dai Luoli itu sangat berjasa dalam hidup Yuho. Dai Luoli pun bertanya apakah Yuho kembali untuk melawan ayahnya. Namun Yuho pun langsung menggelengkan kepalanya. Dan Yuho mengatakan jika setelah bencana negara berakhir dan sudah punya cukup kekuatan, maka Yuho akan kembali ke istana Pangeran Harimau Putih untuk menyelesaikan semuanya. Mendengar itu pun, Dai Luoli tidak akan membantu Yuho untuk melawan ayahnya tersebut. Di sini Yuho pun berkata jika Luoli tidak perlu melakukan itu. Karena tujuan Yuho memberitahu hubungan mereka yang sesungguhnya agar Dai Luoli benar-benar mempercayai Yuho. Dan mulai hari ini, Yuho akan membuat Luoli menjadi kuat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian Yuho pun mengajak untuk berangkat hari ini. Mendengar itu pun, Dai Luoli berniat mencari 2 ekor kuda untuk tunggangan mereka. Namun Luoli terlihat bingung karena Yuho meminta Dai Luoli tidak usah mencarinya. Dan tanpa banyak bicara pun, Yuho langsung membawa Dai Luoli terbang. Di sini pun Luoli merasa jika tubuhnya sangat dingin. Dan dia bertanya Yuho di level berapa sehingga dia bisa terbang. Di sini Yuho pun mengatakan jika dirinya hanya level Sage Roh. Mendengar itu Luoli terkejut karena Luoli saja hanya baru 3 cincin padahal mereka hanya beda 1 tahun. Dan Yuho pun hanya mengatakan jika dirinya memanglah monster. Setelah itu Yuho memperlihatkan alat pemandu roh deteksi super tinggi level 8 yang dikembangkan kerajaan Ryu. Dan itu berada 3000 meter dari permukaan tanah yang mana sekelas titel Dou Luo pun sulit mendeteksinya. Mendengar itu, Dai Luoli berniat memberitahu militer untuk menjatuhkan senjata ini. Akan tetapi Yuho pun langsung menggunakan gangguan mentalnya untuk merusak itu. Dan kemudian Yuho pun memasukkan inti dari senjata tersebut ke dalam pemandu penyimpanannya. Melihat itu pun Luoli bertanya untuk apa Yuho mengambil benda itu. Dan sambil pergi Yuho mengatakan jika itu untuk penelitian.
Di sini pun Yoho akan membantu memanaskan Luoli karena tadi Luoli mengaku merasa kedinginan. Dan terlihat Yoho langsung melepaskan dai Luoli tersebut. Terlihat roh pelindung Luoli mulai aktif dan rambutnya pun berubah merah dengan sendirinya. Dan melihat Luoli yang tidak melakukan apapun, Yoho pun langsung menangkapnya. Terlihat Luoli sangat kesal karena kakaknya ini seperti akan membunuhnya. Namun Yoho meminta Luoli melihat rambutnya karena atribut mental dan harimau dalam roh pelindung Luoli sedang menyatu. Dan saat Luoli sepenuhnya berubah menjadi harimau darah, maka itulah hari evolusi Luoli selesai. Kemudian terlihat jika Yoho kembali melepaskan adik tirinya itu. Kemudian Yoho menangkapnya lagi dan menjatuhkannya lagi untuk membantu Luoli tersebut. Kemudian Luoli pun melihat mayat para prajurit yang gugur setelah dibawa Yoho ke pegunungan Mengdo. Dan kemudian Yoho membawa Luoli ke depan barak militer Ryu. Melihat itu pun Luoli terkejut karena pertahanan di sini sangat ketat. Dan dia tidak tahu di tempat ini ada berapa pasukan master pemandu roh. Dengan cepat Yoho memeriksa itu dan mengetahui jika kerajaan Ryu menempatkan banyak pemandu roh pertahanan di posisi ini, tapi jumlah master roh dan tentaranya sangat sedikit. Terlihat Luoli heran kenapa pasukan Ryu tidak mengirim pasukan untuk bermarkas di sini, padahal mereka menyerang pegunungan Mengdo dengan serangan kilat. Dan Luoli bertanya-tanya apakah mereka tidak takut tentara bantuan Xingluo datang lalu melancarkan serangan balik. Di sini pun Yoho baru tahu alasan kerajaan Ryu memblokir pengintaian Xingluo. Karena ini adalah strategi kota kosong. Yang mana itu menggunakan ilusi pasukan besar dan kuat mengintimidasi seluruh benua untuk menarik bantuan dari berbagai pihak. Dan Yoho sadar jika tujuan Ryu bukan berperang mati-matian dengan tentara Xingluo. Di sini pun Yoho meminta Luoli untuk segera pergi ke kota Tianming dan melaporkan berita penting ke Putri Jiu-Jiu serta Panglima. Di sini pun Yoho sadar jika mereka sudah tertipu karena kerajaan Ryu bermain konspirasi besar. Kemudian Yoho pun juga pergi dari tempat ini. Di sini pun Yoho juga terkejut karena di kerajaan Ryu ternyata muncul sosok yang begitu hebat. Sementara di Kekaisaran Ryu terlihat para pasukan sedang menghadap seseorang yang dipanggil dengan nama Kaisar Ratu Dewa Perang. Di sini pun Dahulu Bintang meminta Ratu Dewa Perang ini untuk menghukum dirinya karena Pangeran Harimau Putih lolos di tangannya. Akan tetapi Ratu Dewa Perang yang ternyata adalah Juzi pun meminta Ye Yulin tidak menyalahkan diri. Karena sampai saat ini semua ini masih berada dalam kendali Juzi tersebut. Di sini pun Wang Yiheng bertanya apakah mereka masih harus menunggu. Dan Juzi mengatakan jika itu tidak perlu karena bantuan besar sudah masuk wilayah Xingluo. Dan karena itu pun besok pagi mereka akan berangkat ke sana. Yang mana kali ini mereka harus berhasil merebut target dengan sekali serbuan. Sementara itu Yoho merasa jika yang merancang strategi ini benar-benar jenius. Karena dengan strategi kota kosong menipu seluruh benua ternyata untuk mengalihkan perhatian. Setelah itu pun Juzi memberikan tulisan kepada Dahulu Bintang siapa target mereka sebenarnya. Dan seperti dugaan Yoho, karena target sebenarnya dari Kekaisaran Ryu adalah kerajaan Tianhun. Kemudian terlihat para pasukan Ryu ini terus mengalu-alukan Juzi, sang kaisar Ratu Dewa Perang mereka ini. Sementara itu, Kaisar Tianhun sedang bersama Weina dan petinggi lainnya yang sedang membuat strategi. Sedangkan di luar, Long Autian bersama Dobushi dan anggota sekte tubuh pun sedang berjaga. Setelah itu pun Yoho langsung menghadap kepada Suyun. Di sini pun Suyun bertanya kemana Tangdong pergi saat tengah malam. Karena Pangeran Harimau Putih sudah menyusun strategi dan bersiap menyerang balik ke pegunungan Mengdo. Mendengar itu Yoho tidak menyangka jika Luoli memberitahu berita ini cukup tepat waktu. Dan sepertinya Pangeran Harimau Putih berniat menyerang untuk bertahan. Yang mana karena pegunungan Mengdo penjagaannya sedikit, maka ini waktu yang tepat untuk merebut kembali. Dan itu pun juga bisa menahan kerajaan Ryu agar tidak berani menyerang kerajaan Tianhun secara penuh. Di sini pun Suyun memerintahkan Yoho untuk bertugas mengintai medan perang. Yang mana jika Yoho berangkat sekarang masih bisa menyusul pengintai di garda depan. Sementara itu, Putri Jiu-Jiu sedang berpikir jika mereka harus mengirim perwira kuat level Sageroh ke atas untuk melakukan serangan uji coba ke pegunungan Mengdo. Yang mana itu bertujuan menguras pertahanan kerajaan Ryu kemudian menyerang habis-habisan. Namun menurut Daihao, ide Jiu-Jiu ini tidak tepat. Dan mereka cukup menyuruh pasukan menghancurkan blokade utara kemudian menyelidiki pergerakan tentara besar Ryu baru buat rencana lagi. Akan tetapi bagi Jiu-Jiu, semua ini tidak bisa ditunda lagi. Karena sekali Tianhun jatuh, maka akan sangat berbahaya bagi kerajaan Xingluo. Dan kerajaan Xingluo pun juga tidak akan bisa menanggung akibatnya. Maka dari itu pun, Putri Jiu-Jiu memerintahkan pasukan elit Xingluo untuk maju berperang dan harus merebut pegunungan Mengdo. Kemudian terlihat pasukan elit Xingluo ini langsung menyerang pasukan pemandu roh Ryu yang berada di pegunungan Mengdo itu.
terlihat jika mereka menggunakan teknik roh andalan mereka untuk menyerang alat pemandu roh serta master pemandu roh dari Kekaisaran Ryu. Kemudian Putri Jiujiu dan pasukannya pun sudah berada di satu sisi pegunungan Mengdo. Di sini Dai Luoli pun melaporkan jika para Sageroh sudah melakukan beberapa putaran serangan uji coba dan menguras banyak cadangan energi Ryu. Terlihat Putri Jiujiu sedikit lega setelah mendengar hal itu. Sementara Yoho yang terus mengintai pun semakin yakin jika Kekaisaran Ryu sama sekali tidak punya tentara besar yang masuk wilayah Xingluo, dan mereka hanya mengirim pasukan bertahan di pegunungan Mingdou untuk menahan pasukan utama Xingluo. Setelah itu pun Putri Jiujiu memberi komando agar seluruh pasukan Xingluo menyerang dengan kekuatan penuh untuk merebut pegunungan Mengdo. Dan pada Solen 2 episode 118, terlihat pasukan Xingluo pun mendapatkan kekalahan besar saat menjalankan rencana dari Putri Jiujiu tersebut. Dan Yoho langsung mengabarkan hal itu kepada tetua Akademi Shrek, yang mana kemudian akan muncul sosok lama dengan nama baru, yaitu Tang Wutong. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 117 ini. Ternyata Yoho mempunyai niat baik ya sama Dai Luoli, karena dia mau membantu adik tirinya itu menjadi kuat dengan waktu sesingkat mungkin. Dan apa yang akan dilakukan Akademi Shrek untuk membantu Kekaisaran Xingluo dan Kekaisaran Tianhun ini, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 118. Akhir kata, selamat berakhir pekan yang sangat indah ini, dan see you next episode.